Halo, perkenalkan nama saya Patricia Nggraninute dari kelompok 3 bersama dengan teman-teman saya yaitu Anita, Aprilia, Katarina, dan juga Oka Aulia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas yang bertopik siklus urea. Siklus urea disebut juga siklus ornitin. Proses pengubahan amonia menjadi urea. Proses ini terjadi di hati dan sedikit di ginjal. Hati sebagai pusat, proses pengubahan amonia menjadi urea dikarenakan fungsi hati sebagai tempat penetralisiran racun. Siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan dari asam amino. Reaksi sintesis karbamil fosfat merupakan tahap yang pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati. Ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi berkondensasi guna membentuk karbamil fosfat dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1, yaitu enzim yang terdapat pada mitokondria hati organisme uretelit. Dua ATP yang dihidrolisis selama reaksi ini menyiapkan tenaga penggerak untuk sintesis dua ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat, asam fosfat anhidrida dari karbamil fosfat. Dengan kata lain, reaksi ini membutuhkan energi ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP. Selain Mg2+, suatu asam dekarboksilat lebih disukai N-asetil glutamat di mana peranannya dalam reaksi ini sebagai kofaktor. Reaksi 2 sintesis sitrulin. Setelah reaksi sintesis karbamil fosfat, kemudian ialah reaksi sintesis sitrulin di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati pula sama seperti reaksi sintesis karbamil fosfat. Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornitin membentuk sitrulin plus P1, ortofosfat atau fosfat anorganik. Dikatalisis oleh enzim L-ornitin transkarbamilase mitokondria hati. Reaksi sangat karakteristik untuk ornitin serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis sitrulin. Reaksi 3, sintesis asam argininosuksinat. Reaksi asam argininosuksinat merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol hati, ditandai dengan masuknya ornitin atau hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Pada reaksi sintesis asam argininosuksinat, asparpat serta sitrulin ini akan diikat bersamaan melalui gugus amino. Asparpat diikat bersamaan dengan enzim argininosuksinat sintase. Reaksi ini memerlukan ATP yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi AMP serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Reaksi 4, penguraian asam arginoksinat. Reaksi penguraian asam arginoksinat berlangsung di sitosol hati. Penguraian asam arginoksinat memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim arginoksinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Reaksi berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans. Fumarat yang dibentuk bisa dikonversi menjadi oksalosetat melalui reaksi fumarase dan melat. Dihidrogenase dan kemudian ditransminasi untuk membentuk kembali atau regenerasi asparat. Reaksi kelima, pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini melengkapi siklus urea dan membentuk kembali atau regenerasi ornitin. Substrat untuk reaksi kedua. Pembelahan hidrolitik gugus guanido dari arginin akan dikatalis dengan arginase yang berada di dalam hati semua organis ureatelik. Dalam jumlah yang lebih kecil, arginase juga berada dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar mamae, jaringan testikuler, dan kulit. Arginase hati mamalia diaktifkan oleh CO2 positif atau Mn2 positif ornitin, dan lisin merupakan penghambat kuat yang bersaing dengan arginin.
Reaksi siklus urea. Reaksi keseluruhan siklus urea ini ialah sebagai berikut. 2NH3 ditambah CO2 ditambah 3 ATP ditambah 2H2O, urea ditambah 2 ADP ditambah AMP ditambah 2 PI ditambah PPI. Oleh sebab bisfosfat yang terbentuk dalam reaksi (PPI) terhidrolisis lebih lanjut menjadi fosfat, maka pembentukan satu molekul urea membentuk 4 ikatan fosfat memiliki energi tinggi.